Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah Pancasila, dan di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dinamika Pancasila dan tantangan terhadap Pancasila. Nah, seperti kita ketahui, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding father ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila seringkali mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Nah, deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna-makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan juga bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Pancasila, posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya di dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum atau bandul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa berhenti di tengah-tengah. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri kita mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak November 1945 sampai dengan sebelum dekret Presiden 5 Juli, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dan inilah yang mengakibatkan waktu itu banyak demo besar-besaran supaya kembali lagi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro-liberalisme. Deviasi ini juga dikoreksi dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluaran dekret Presiden ini berarti haluan politik negara dirubah. Pendulum yang posisinya di samping kanan digeser dan digerakkan ke kiri. Kebijakan ini menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik Indonesia yang berhaluan kiri. Dalam hal ini adalah PKI. Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat. Kalau kita melihat dasar dari dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kita bisa melihat bahwasannya ketika dekret 59 ini keluar, maka haluannya bergeser menjadi sebelah kiri. Nah, pemerintah yang anti terhadap Barat terus dan pro ke kiri yang dibuatnya poros Jakarta Peking dan Jakarta Pyongyang, yang puncaknya adalah peristiwa pemberontakan gerakan 30 September atau G30 SPKI yang menjadi pemicu tumbangnya pemerintahan Orde Lama. Dalam hal ini presiden pertama kita adalah Insinyur Soekarno yang berkuasa pemerintahan Orde Baru, dan berkuasa setelahnya itu adalah pemerintahan Orde Baru yaitu Jenderal Soeharto. Pada zaman Orde Baru ini pemerintahnya berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh rejim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi kiri dan anti Barat, menariknya ke posisi kanan. Namun rejim Orde Baru pun akhirnya dianggap menyimpang, dan akhirnya politik Pancasila dan Undang-Undang 1945 dianggap cenderung praktik liberalisme kapitalistik dalam pengolahan negara. Pada tahun 98 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangnya rejim Orde Baru, Orde Baru telah muncul 4 rejim pemerintahan reformasi sampai saat ini. Nah, pemerintahan rejim reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dinamika aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
dalam kerangka teoretik Alfred Northwestern, ya, tokoh utama filsafat proses, berpendapat bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan kreatif dan baru. Realitas dinamik itu, ya, adalah suatu proses yang terus-menerus menjadi, walaupun unsur permanensi realitas dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itulah yang juga dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas. Masalahnya, bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, unsur Pancasila manakah yang mesti harus kita pertahankan tanpa mengenal perubahan? Mordiono tahun 95-96 menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tataran itu adalah: pertama, nilai dasar, yaitu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas pada pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagikan aksioma dari segala kandungan nilainya. Maka dengan kandungan kebenaran yang bagikan aksioma dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi tertentu yang mencakup nilai-nilai negara. Nilai dasar Pancasila pun juga tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Yang kedua, Mordiono menyampaikan nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun, nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkan, yang penjabarannya bisa dilakukan secara kreatif, dinamik, dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang memungkinkan nilai dasar itu dari kandungan nilainya, program nilainya. Maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai-nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang untuk menyusun nilai instrumental ini adalah lembaga-lembaga seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti misalkan untuk lembaga legislatif ada MPR, ada DPR, sedangkan untuk eksekutifnya ada Presiden, ya. Terus yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat sedemikian banyak, ya, sebagai wujud penerapan nilai Pancasila. Nilai praksis juga tidak tertulis biasanya, baik secara tertulis atau tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif maupun yudikatif, ataupun oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan atau badan-badan ekonomi dan pimpinan-pimpinan lainnya. Bahkan dari segi kandungan nilainya, nilai praksis ini merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa ada juga masalah yang baru yang timbul jika terdapat inkonsistensi dalam 3 tataran nilai tersebut. Nah, untuk menjaga konsistensi dalam pengaktualisasian nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak, umum, universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum dan kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual, seperti yang disampaikan oleh Soeharto tahun 1993. Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok
dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan, praksisnya, dalam bidang kenegaraan, dalam bidang politik, dan pribadi. Drikarya menjelaskan proses pelaksanaan ideologi Pancasila dengan gambaran gerak transformasi Pancasila formal sebagai kategori tematis berupa konsep ataupun teori menjadi kategori informatif ya, atau berupa norma-norma, dan kategori operatif berupa praktek hidup. Proses transformasi berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan yang berupa pengurangan, penambahan, atau penggantian dalam kandungan tersebut. Itu disampaikan oleh Suwarno tahun 93. Kita lanjut bahwa pada perkembangannya Pancasila merupakan hal yang banyak sekali didiskusikan saat ini, karena memang diskusi mengenai Pancasila ini sampai saat ini belum selesai ya. Seperti tadi ada seolah-olah satu golongan yang menganggap hari ini Pancasila lebih cenderung ke kiri, atau hari ini Pancasila lebih cenderung ke sebelah kanan. Ideologi Pancasila tidak a priori atau menolak bahan-bahan baru dan kebudayaan asing, melainkan mampu menyerap nilai-nilai yang dipertimbangkan dalam memperkaya dan mengembangkan kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Itu disampaikan oleh Hardo Hadi. Nah, bangsa Indonesia sebagai pengemban ideologi Pancasila tidak defensif terhadap atau tidak tertutup, sehingga suatu yang berbau asing harus ditangkal dan dihindari karena dianggap bersifat negatif. Sebaliknya, tidak juga mengharapkan atau tidak juga diharapkan bahwa bangsa Indonesia menjadi begitu amorf ya, atau sangat welcome gitu ya, sehingga segala sesuatu yang menimpa dirinya diterima secara buta tanpa pedoman untuk menentukan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk diintegrasikan dalam pengembangan dirinya. Bangsa Indonesia mau tidak mau harus terlibat dalam dialog dengan bangsa-bangsa lain, namun tidak tenggelam dan hilang di dalamnya. Proses akulturasi tidak dapat dihindari. Bangsa Indonesia juga dituntut berperan aktif dalam pergaulan dunia. Bangsa Indonesia juga harus mampu ikut bermain dalam interaksi primordial dalam menentukan arah kehidupan manusia seluruhnya. Untuk bisa menjalankan peran itu semua, bangsa Indonesia sendiri harus mempunyai kesatuan nilai yang menjadi keunikan bangsa, sehingga mampu memberikan sumbangan cukup berarti dalam percaturan internasional. Identitas diri bukan suatu yang tertutup, tetapi sesuatu yang terus dibentuk dalam interaksi dengan kelompok masyarakat, bangsa, negara, manusia, sistem masyarakat dunia, disampaikan oleh Sastro Prateja tahun 96. Semuanya itu mengharuskan adanya strategi kebudayaan yang mampu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Dalam pelaksanaannya untuk menghadapi gejala penyeragaman atau globalisasi dewasa ini, artinya membiarkan budaya asing yang mengglobal berdampingan dengan budaya asli melalui interaksi yang terus-menerus. Masing-masing budaya akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Hasil akhirnya diharapkan dari interaksi itu adalah terpeliharanya diferensiasi antara budaya asing dan budaya lokal ya, atau budaya luhur, sekaligus tercegahnya penyeragaman universal. Ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia tidak mandek, melainkan harus diperbaharui secara terus-menerus, sehingga mampu memberikan pedoman, inspirasi, dan dukungan pada setiap anggota bangsa Indonesia dalam memperkembangkan dirinya menjadi bangsa Indonesia. Sedangkan pembaharuan yang sehat selalu bertitik tolak pada masa lampau dan sekaligus diarahkan pada terwujudnya cita-cita di masa depan. Setiap zaman menampakkan corak kepribadiannya sendiri, namun kepribadian yang terbentuk pada zaman yang berbeda haruslah mempunyai kesinambungan dari masa hidup sampai masa mendatang sehingga tergambar aspek historisnya. Aristoteles menegaskan bahwa meskipun materi menjadi nyata bila dibentuk, namun materi tidaklah pasif, artinya ada gerak
setiap realitas yang sudah terbentuk berdasarkan materi dapat juga menjadi materi yang bentuk lain, sehingga setiap realitas mengalami perubahan. Nah, perubahan yang ada bukan pembaharuan sama sekali, namun perubahan yang berkesinambungan. Artinya aktualitas yang ada sekarang berdasarkan pada realitas yang telah ada pada masa lampau dan terbuka bagi adanya perubahan di masa depan. Sebagai kesimpulan ya, bahwa dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu menjadi relevan dan fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi, ya, di lain pihak apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir, ya. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dalam pembaharuan yang berkembang terjadi apabila ada dinamika internal atau self-renewal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk mengembangkan dan penggayangan ideologi Pancasila, ya. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam aktualisasi nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Nah, itu ada beberapa materi atau beberapa sari yang saya baca, yang saya ambil dari sebuah jurnal. Baik, sementara demikian untuk materi dinamika Pancasila dan tantangannya terhadap Pancasila. Jadi Pancasila itu sampai hari ini masih tetap dinamis, dan tantangan-tantangan terhadap Pancasila yang merongrong Pancasila semakin besar, semakin banyak. Apakah tantangan secara internal maupun secara eksternal? Yang pasti kita sebagai generasi penerus bangsa harus siap sedia membela Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan juga merupakan dasar negara yang tidak berhaluan ke kiri atau tidak berhaluan ke kanan, ya. Kita berada pada posisi tengah-tengah, ya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.